Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, rahmat serta karunia-Nya di alam semesta ini. Kita semua tahu bahwa apapun kejadian yang ada di alam semesta ini adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada satupun daun yang gugur dari ranting pohon ini bila tanpa terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, bulannya umat, bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia di muka bumi ini untuk irji, untuk kembali ila rabbiki, kepada Rabb. Namun kita sebagai umat Islam hari ini senantiasa harus mengerti dan tahu bagaimana dan seperti apa kita menyikapi bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita harus tahu ada apa dengan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tentunya kita telah berlama-lama bertahun-tahun kita melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan penuh kebahagiaan dengan adanya perintah saum pada umat Islam hari ini untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Semua dengan gembira melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa puasa adalah salah satu rukun di dalam Islam, yaitu untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, ya, ada apa dengan Ramadan? Tentunya kita harus memahami bahwa Ramadan ini adalah satu bulan yang spesial yang diberikan untuk kita umat manusia, umat Islam. Salah satunya kemanfaatan di bulan Ramadan ini adalah saum, puasa. Telah lama 1 tahun kita bergelut dengan dunia, mengisi perut kita dengan segala macam makanan-makanan yang baik, yang kurang bergizi, yang tidak baik untuk organ tubuh manusia ini. Nah, hari ini disediakan 1 bulan penuh dari tanggal 1 Ramadan ini untuk melaksanakan puasa, untuk menahan diri dari makanan-makanan yang biasanya pagi, siang, dan malam sampai ke pagi lagi dikonsumsi oleh perut kita ini. Makanya Rasulullah berpesan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jadi puasa ini akan mengembalikan kita kepada kesehatan, baik organ-organ tubuh kita. Yang biasa merokok hari ini tahan-tahan ya, tidak boleh merokok selama 12 jam, 13 jam ke depan, iya kan? Hari ini yang biasa dari pagi sarapan, nasi uduk, apa segala macam, sampai ke malam lagi makan mie instan, istirahat, kembali perut beristirahat, iya kan? Apapun hari ini, yang biasa dengan gaya hidup, iya kan? Dengan merokok, menghisap pot sana sini, semuanya, iya kan? Makanan-makanan berlemak, pedas, es yang sangat nikmat, hari ini harus ditahan, berpuasa. Semoga sumu tasihu, terus berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Organ-organ ini kembali sehat, ya, dan memberikan usia yang cukup panjang bagi pelaksana puasa. Karena roh ini senang dengan jiwa yang sehat, dengan tubuh yang sehat. Kalau tubuhnya sakit-sakit, roh pun hari ini tidak suka menempati jasad ini. Begitupun, iya kan, dengan rumah yang tidak terawat, rumah yang kosong, maka banyak sekali, iya kan, hal-hal yang tidak diinginkan masuk ke rumah itu. Seperti apa? Seperti ular, seperti kalajengking, sehingga membuat rumah itu tidak sehat. Para hadirin dan hadirat, ada apa dengan Ramadan? Tentunya kita harus paham makna daripada bulan Ramadan. Ramadan ini adalah pembakaran, ya kan, pembakaran dari hawa nafsu, dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Semoga dosa-dosa kita ini terbakar, semoga hawa nafsu kita ini terbakar, gugur, sehingga kita terlahir kembali menjadi manusia yang fitrah, manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bermakna ke depannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah dalam puasa di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadana lazi unzila fihi Quran. Di sini, di ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini adalah pesan yang sangat penting bagi kita untuk kita memahami bahwa Syahrul Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya permulaan dari Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini ada yang namanya peristiwa Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Inilah hal yang sangat penting bagi kita,
Iya kan? Untuk apa? Untuk kita memahami bahwa Ramadan itu adalah ada satu peristiwa yang sangat penting yang akan merubah kehidupan manusia yang tadinya manusia itu jahiliyah, manusia itu kegelapan, manusia itu bodoh, manusia itu penuh dengan keingkaran, manusia itu penuh dengan kemaksiatan, berubah menjadi manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya, kembali bersih. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya permulaan Al-Quran, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana wahyu ini adalah salah satu pesan-pesan Allah untuk apa? Mengembalikan si manusia tadi, ya kan? Ketika kehidupannya dalam kegelapan menjadi kehidupan yang terang benderang. Karena kenapa, saudaraku? Manusia diciptakan oleh Allah, khalikul insan doif. Manusia itu selalu bersifat lemah. Manusia itu penuh dengan kelemahan. Manusia itu cenderung dengan kelemahan. Manusia gampang sakit. Manusia gampang untuk bergibah. Manusia gampang untuk berbuat maksiat. Karena apa? Manusia doif, bersifat lemah. Makanya Allah di bulan kemuliaan ini, di syahrul Ramadan ini, menurunkan penawar asyifa, obat untuk manusia itu sendiri, yaitu Al-Quran Nur Karim. Al-Quran yang penuh dengan kebaikan, Al-Quran yang penuh dengan cahaya yang terang benderang, yang akan menyelamatkan kita umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Masya Allah, ini yang harus disikapi, wahai saudaraku, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran untuk apa? Agar kita menjadi manusia-manusia yang irji, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hari ini, saudara-saudaraku, banyak hari ini aktivitas-aktivitas setelah Ramadan. Hari ini banyak orang setelah Ramadan ini maksiat kembali. Hari ini setelah Ramadan banyak manusia berbuat kejahatan lagi, menipu lagi, korupsi lagi, menodong lagi, berzina lagi, banyak, saudaraku. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan hanya untuk menahan lapar. Padahal bukan itu, saudaraku, bahwa Ramadan ini tidak hanya sekedar berpuasa menahan lapar. Karena kita tahu efek dari puasa itu akan memberikan kita kesehatan, sebagaimana hadis Rasulullah. Tapi esensinya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran agar manusia kembali irji, kembali kepada kefitrahannya, menjadi manusia yang senantiasa taat, patuh, tunduk, dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah esensi yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Maka mari di bulan Ramadan ini jadikan kita pelajari, kita pahami bahwa Al-Quran ini adalah al-imamuka, sebagai imam kita untuk menuntun kehidupan kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar. Karena Al-Quran itu selalu benar. Al-Quran itu adalah dari Allah, mukjizat pada Rasulullah SAW, kepada kita untuk menuntun, mengikuti, menata kehidupan kita agar menjadi manusia yang baik dan benar. Karena Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita, Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh yang baik untuk kita, agar kita menjadi manusia yang baik dan benar. Miris sekali, saudaraku, hari ini korupsi di mana-mana terjadi, ya, korupsi haji, korupsi zakat, korupsi segala macam. Negara ini sudah terlalu banyak korupsi. Salah satunya jalan adalah irji'i ila rabbiki, kembali kepada Rabb, kepada Allah, kepada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, agar manusia ini selamat. Ihdina siratal mustaqim, kembali kepada jalan yang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi adalah Allah sudah memberikannya di dalam Al-Quran. Maka hari ini khususnya kita orang muslim, kita tidak hanya berpuasa, kembalikan hati kita, kembalikan pikiran kita, kembalikan lisan kita agar mau menjadi insan-insan yang berquran. Al-insanu nuksonun, manusia itu penuh dengan kekurangan. Al-Qur'anu ziyadatun, Quran itu penuh dengan kelebihan. Antara kurang dan yang lebih harus menyatu. Antara yang negatif dan yang positif harus menyatu. Antara tegangan negatif dan tegangan positif, ibaratkan listrik, aliran listrik, tegangan negatif menyatu dengan tegangan positif, ini akan menjadikan sebuah arus yang positif, arus membuat lampu ini terang, membuat alam semesta ini terang. Dengan Al-Quran nur, dengan Al-Quran cahaya berkarya. Marilah sama-sama hari ini kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk kita bertawadu, untuk kita bermuhasabah bahwa hari ini kita manusia ini adalah sangat butuh sekali, sangat butuh dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah menjadi kebutuhan. Maka puasa membersihkan badan, membersihkan diri, menyehatkan badan. Masukkan Al-Quran dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak, manusia-manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya tidak ada manusia yang mulia di sisi Allah, yaitu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, mari di awal-awal Ramadan ini sampai nanti kita istiqomah, kita buka hati kita, pikiran kita untuk menerima Al-Quran, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi hidayah untuk kita semua manusia di muka bumi ini, menjadi manusia-manusia yang positif, manusia-manusia yang berkarya positif, manusia-manusia yang baik dan benar. Insya Allah, saudaraku, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih mendapatkan pahala yang sangat berlimpah, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, man sauma Ramadan imanan wa hisaban ufiyallahu lahu taqaddama min dzambi
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada qada dan qadar, maka ghufirallahu lahu taqaddama min zambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa-masa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita menjadi orang-orang yang irji, orang yang kembali kepada Al-Quran, kepada tuntunan kita, kepada hidayah kita. Semoga hidup kita diberkahi di dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin saudaraku, semoga pesan yang singkat ini menjadi manfaat untuk kita semua, untuk bisa kita mengerti, untuk kita bisa ambil pelajaran. Yang akhir kata, saya hari ini seorang fakir, mohon maaf lahir batin. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan amal kebaikan di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi